Selamat datang kembali lagi bersama Eva Rekren. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Amin. Ya, mari kita analisa emas ya. Oke, untuk sekarang kita lihat ya, candlenya sudah harga 1910 ya. Itu semalam dia sempat hit ke 12, habis itu dia sempat turun ke 04, pada akhirnya dia mulai pullback ke atas lagi. Habis itu dia stay di atas zona demand ya, sebelumnya supply karena dia sudah dijebol, jadi sementara jadi demand ya. Sekarang kita bisa lihat dia masih di atas demand ya. Terus kalau seandainya hampat dia potensi high-nya di 1914, ada potensi CPI-nya dia turun ya. Jika skenario nya dibuat untuk bagus untuk dolar ya, jelek untuk emas. Oke. Jadi kalau seandainya dia naik ke atas ya, potensi dia akan uji lagi namanya high ya di 1960 ya, yang Februari kemarin sempat dia tidak bisa jebol di zona supply, pada akhirnya dia mulai drop ya. Nah, jadi apakah sekarang dia mau balas dendam untuk rally lagi ya. Nah, tapi kalau saya lihat hampa ini high-nya sudah terlalu tinggi ya, mungkin saatnya dia koreksi ke bawah ya. Cuma untuk sekarang high 4 masih belum ada break ya, jadi masih belum konfirmasi bahwa dia akan turun, masih belum ya. Habis itu kalau saya dia turun ya, paling kuat ya di sekitar 1848 ya. Di sini ada resisten support ya, terakhir dengan trend line di sini ya. Kalau seandainya dia memang dia mau turun ya, batasnya ya mungkin bisa gini atau gini ya, seberapa derajatnya dia turun ya. Jadi malam ini CPI ya volatilitasnya kemungkinan tinggi ya, jadi hati-hati, MM nya terjaga ya, jangan sampai terlalu banyak lot ya, karena news ini kemungkinan akan kocok ya, soalnya sentimennya ya gado-gado ya, kecuali angka inflasinya memang di luar dugaan terlalu jauh, wah itu lebih sesuai arah ya, apakah dia panjang merah atau panjang hijau ya. Ya emas sekarang kita lihat dia kayak udah merah gitu ya, mau ke bawah ya. Kalau dia turun batasnya pun sekitar 1500 saja ya, dia kayak main-main di atas, main di dalam zona demand ya. Kemungkinan dia main base nya di sini, jadi Mega akan tunggu news 7.30 menit ya untuk cari arah yang lebih selanjutnya, apakah dia mau lanjut naik atau mau turun. Hati-hati ya. Dan saya lihat di minyak di dolar ya. Dolar ini ya makin jauh uptrend ya, makin jauh sudah keluar ya. Kalau keluar terus ini kan dia polanya ada pola, apakah dia akan naik ya atau dia turun lagi. Di sini kuncinya hanya CPI yang bisa buat dia naik atau turun. Oke, kayak gak ada apa-apanya, kita langsung pantau ke Bitcoin. Oke, nah Bitcoin saya biasa daily. Oke, Bitcoin sudah masuk zona supply ya, jadi India masih bertahan, jadi pasti menanti news CPI juga ya. Jadi kalau seandainya pola ini valid
akan membuat dia turun ya, seperti hand and shoulder ya, hand and shoulder buat dia turun lagi. Apa akan terjadi ya, hanya market yang tentuin ya, trader sebagai analisa aja ya, trader hanya analisa, market yang tentuin. Lalu ke minyak, oke. Setelah 1 jam pada akhirnya minyak turun juga ya, turun. Itulah sebab saya mau TP di atasnya, karena saya melihat dia masih downtrend, jadi ada kemungkinan naik, hanya cari koreksi ke atas saja. Jadi turun, low, high, down. Apakah dia mau coba lagi turun jadi double top ya, apakah terjadi double top atau dia mau uji ke atas lagi. Oke, kalau minyak ini, kalau ekonomi Amerika bagus ya, jadi minyak bisa naik ya. Kalau ekonomi AS jelek ya, dia turun ya. Nah, karena gini, kalau ekonomi suatu negara ekonominya bagus, berarti permintaan minyak kan bagus ya, permintaan minyak kan lebih ya, jadi bagus, harga pasti naik. Kalau negaranya permintaannya dikit, ekonominya buruk, jadi kan otomatis kan nggak ada order minyak ya, disitu lah harganya turun ya. Habis itu ya, berarti semalamnya udah TP lumayan juga lah ya, 25 pip loh, 25 pip. Habis itu kita lihat new ya, ini untuk malam ini ya, ada CPP besar juga ya. Terus jam 7.30 ada CPI ya, CPI hati-hati ya, ini volatilitasnya tinggi, apakah dia akan naik atau turun. Oke, sampai di sini aja, nggak ada yang harus kita bahas ya. Yang penting malam ini hati-hati aja, dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.